Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih dapat melaksanakan puasa pada hari ke-19 di Ramadan tahun ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Syahrul Mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan pahala puasa ini Allah janjikan akan dilipat gandakan lebih dari 700 pahala kebaikan. Bahkan tak terhingga pahala bagi orang yang berpuasa. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan dalam keadaan puasa, ini akan Allah lipat gandakan mulai dari 10 pahala kebaikan sampai tak terhingga. Namun selain banyak momen di dalam puasa ini untuk melakukan amal baik, ternyata pada saat kita puasa ada beberapa perbuatan yang justru malah akan merusak terhadap pahala puasa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash." Betapa orang yang berpuasa tidaklah mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi ada beberapa kategori orang yang puasanya ini secara zahir dia puasa, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya, tetapi kata Rasulullah ini tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja, karena batinnya tidak puasa, tidak mampu menahan dari perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perbuatan yang dapat merusak pahala puasa yang pertama adalah al-kadzibu, bohong. Ya, bohong ini kadang-kadang tidak terasa. Dengan mudah kita berucap, dengan mudah kita berbicara, ternyata tidak sesuai fakta. Ini bohong. Ya, bohong ini sekarang sudah tidak melalui mulut saja, tapi jempol saja, jari tangan kita sudah bisa berbohong sekarang lewat HP. Ya, janjian sama temennya, ditanya sudah sampai mana, OTW, padahal masih di rumah. Itu salah satu perbuatan bohong. Nah, perbuatan bohong ini ternyata dapat merusak pahala puasa. Yang kedua, perbuatan yang dapat merusak pahala puasa wal ghibatu adalah ghibah. Ghibah ini ngomongin orang, ya, kelakuan kita. Ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, kalau ketemu sama teman-temannya, kumpul sama teman-temannya, pasti gibahin orang. Ya. Kalau yang diomonginnya benar, ghibah namanya. Tapi kalau yang diomonginnya nggak benar, ya fitnah namanya. Nah, ghibah ini meskipun yang kita omongin, kita ngomongin tentang keburukan seseorang, kita ngomongin tentang aib seseorang, meskipun betul yang kita omongin, tetap itu hukumnya tidak boleh, ghibah. Nah, ghibah ini ngomongin orang, ini dapat merusak pahala puasa. Begitu juga ghibah, sebagaimana kadzib tadi, ghibah juga mengalami transisi. Tidak hanya kita kumpul-kumpul sama teman-teman, ternyata ghibah ini sekarang sudah bisa lewat HP, melalui grup WA, ya.
ngegosipin orang. Ya. Jadi di bulan puasa ini kita sama-sama berusaha untuk menghindari perbuatan bohong tentunya tadi, dan juga ghibah. Karena puasa ini adalah momen latihan kita. Kalau saat puasa kita dilarang berbohong, ya, di lain puasa juga dilarang berbohong, tetapi pada saat puasa ini dapat mengurangi bahkan merusak pahala puasa. Nah, saat puasa ini kita latih, kita rem mulut kita, anggota tubuh kita, jempol kita rem, jangan sampai ngomongin orang, jangan sampai bohong, supaya nanti setelah puasa kita terbiasa untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Yang ketiga, perbuatan yang dapat merusak pahala puasa adalah wan namimatu, namimah, mengadu domba, ya, provokator, ngompor-ngomporin orang, ya, antara yang satu dengan yang lain bisa bermusuhan, bisa tidak akur, bisa berantem, bisa saling bunuh-membunuh bahkan. Nah, namimah ini adalah perbuatan yang bila mana kita lakukan di dalam puasa, pada saat kita berpuasa, ini akan merusak pahala puasa kita. Illal ju'al atos, ya. Nanti puasa kita ini hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Yang keempat, perbuatan yang dapat merusak pahala puasa adalah wal yaminul kadzib, sumpah bohong, sumpah palsu, mengatasnamakan kebenaran agar kita dipercaya orang, bersumpah, meyakinkan orang dengan sumpah agar dipercaya padahal yang kita omongin itu sebetulnya gak benar, tapi bersumpah. Nah, hal yang demikian, sumpah palsu, sumpah bohong, ya, agar orang percaya padahal kita bohong, nah ini dapat merusak pahala puasa. Yang terakhir, wan nadhru bisyahwati, perbuatan yang dapat merusak pahala puasa yang nomor 5 adalah wan nadhru bisyahwati, melihat dengan syahwat, ya, melihat dengan syahwat. Apalagi jomblo ini yang biasa sore ngebuburit, ya, jalan-jalan sore, angin sepoi-sepoi, lihat cewek-cewek di jalan. Wah, kalau melihatnya pakai nafsu, selain maksiat anggota tubuh kita, mata kita maksiat, ngelihat kaki kita melangkah maksiat, ya, tangan kita bawa motor maksiat, dan lain sebagainya. Ternyata nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat, itu dapat merusak pahala puasa. Ya. Nazru bisyahwat ini sekarang tidak hanya oleh kasat mata langsung bisa kita lihat, ya. Tidak hanya dengan berpapasan di HP sekarang, wah, sudah berseliweran, ya. Apalagi di YouTube yang suka TikTokan, ya, banyak, ya, begitu-begitulah itu. Nah, kalau kita melihat dengan syahwat, sengaja melihat yang seperti itu, maka itu dapat merusak terhadap pahala puasa. Illal ju'al atos, kita puasa seharian cuma dapat lapar dan hausnya saja, ya. Mudah-mudahan selama puasa ini minimal 5 hal tadi kita rem lah, kita rem supaya nanti setelah puasa kita bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita semua sehingga kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal perbuatan dosa, dari hal-hal yang merusak amal pahala puasa kita. Itu saja pengajian kita sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.